Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dari Prodi Teknik Informatika kelas C angkatan 2024 dengan PM 202412200104. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam saya mengenai epistemologi, sumber pengetahuan dan metode memperoleh pengetahuan. Presentasi ini saya susun secara individu untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat umum yang diampu oleh Bapak Ibnu Ali MPhilI. Mari kita mulai pembahasannya. Definisi epistemologi. Kita mulai dari definisi. Secara etimologis, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori atau studi. Dalam filsafat, epistemologi adalah cabang yang secara khusus membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan yang sahih dari objek yang kita pikirkan. Ada 3 fokus utama di sini. Apa sumber pengetahuannya, bagaimana watak atau sifat pengetahuan tersebut, dan apa kriteria kebenaran yang digunakan untuk menilainya. Urgensi epistemologi. Mengapa materi ini sangat penting? Sejarah mencatat bahwa pengetahuan adalah kunci yang membentuk peradaban manusia. Epistemologi menjadi fondasi awal karena ia mengeksplorasi akar, sifat, dan batasan dari pengetahuan kita. Di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan saat ini, epistemologi hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa yang cakupannya terbatas. Sumber pengetahuan perspektif Barat. Dalam tradisi Barat terdapat 3 aliran besar yang sering berdebat mengenai sumber pengetahuan. Rasionalisme. Tokoh seperti René Descartes dan Spinoza percaya bahwa akal atau rasio adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang valid. Pengetahuan di sini bersifat a priori, di mana indera hanya berfungsi sebagai pemicu, bukan penentu kebenaran. Lalu empirisme. Sebaliknya, John Locke dan David Hume menegaskan bahwa pengalaman indrawi adalah sumber utama. Mereka percaya manusia lahir seperti kertas kosong yang baru terisi melalui pengalaman sensori. Lalu kritisisme. Immanuel Kant kemudian muncul sebagai menengah yang mensintesiskan keduanya. Ia berpendapat bahwa pengetahuan bersumber dari kolaborasi antara akal yang memberikan bentuk dan pengalaman yang memberikan isi. Sumber pengetahuan perspektif Islam. Berbeda dengan Barat, epistemologi Islam menawarkan kerangka kerja yang lebih holistik dan mengintegrasikan aspek spiritual. Dalil nakli atau wahyu. Al-Quran dan hadis adalah sumber kebenaran mutlak dan menjadi panduan utama. Lalu dalil akli atau rasio dan indrawi. Akal berfungsi memproses data dari panca indera, namun harus tetap selaras dengan wahyu agar tetap sahih. Lalu intuisi atau irfani atau kalbun atau hati, ini adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman spiritual langsung dari Tuhan. Kedudukan hati bahkan dianggap lebih tinggi dari akal dalam memahami hakikat pengetahuan spiritual. Adapun metode memperoleh pengetahuan dari perspektif Barat. Untuk mendapatkan pengetahuan tersebut ada beberapa metode yang umum di Barat. Deduksi, proses berpikir dari hal yang umum ke yang khusus. Contohnya melalui silogisme. Lalu induksi, berpikir dari kasus-kasus spesifik untuk menarik kesimpulan atau hukum umum. Lalu abduksi, mengajukan hipotesis atau tebakan sebagai penjelasan potensial dari suatu kasus.
Lalu yang terakhir, dialektika. Gerak pemikiran argumentatif antara sebuah posisi atau prosisi dan lawannya untuk mencapai sebuah sintesis. Metode memperoleh pengetahuan dari perspektif Islam. Dalam tradisi Islam kita mengenal 3 metodologi utama. Pertama yaitu bayani, lalu yang kedua burhani, yang terakhir irfani. Bayani adalah berfokus pada teks suci Al-Quran dan hadis menggunakan metode istinbat dan istidlal. Lalu burhani mengandalkan logika, observasi dan analisis yang teliti serta menolak keyakinan buta. Lalu yang terakhir irfani atau kalbun atau hati, memperoleh pengetahuan melalui ilham dan intuisi dengan melakukan penyucian diri melalui tahap tahalli, membersihkan diri, tahalli, menghias diri, dan tajalli adalah pencerahan. Sebagai kesimpulan, epistemologi adalah cabang filsafat paling fundamental yang mengkaji asal-usul dan batasan pengetahuan. Epistemologi Islam menjamin perolehan ilmu pengetahuan yang komprehensif karena mengintegrasikan aspek transendental atau wahyu dengan aspek rasional dan empiris. Saya menyarankan agar kedepannya penelitian dan pendidikan kita semakin terbuka untuk mengintegrasikan metode bayani, burhani, dan irfani, agar menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus kuat secara spiritual. Demikian presentasi saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.